Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan video mengajar pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Nur Syafitri Amin, SPD MPD, yang telah memberikan tugas final atau ujian akhir semester. Di sini saya Rahmati Wahab dengan NIM H0225 Pendidikan Matematika 2020B. Saya akan menjelaskan mengenai materi operasi pada matriks. Kepada adik-adik peserta, sebelum saya lanjut ke materi terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai teori apa yang saya gunakan dalam mengajar kali ini. Baik, teori yang saya gunakan adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, melainkan tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori ini berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Belajar merupakan aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Lanjut pembahasan materi pada pertemuan hari ini, yaitu operasi pada matriks, yang meliputi penjumlahan matriks, pengurangan matriks, yang ketiga perkalian matriks dengan skalar, yang keempat perkalian dua matriks. Sebelumnya masih ingat dengan pengertian matriks, notasi, dan jenis-jenis matriks yang sudah dipelajari di kelas 10 sebelumnya. Baik, saya akan coba review kembali tentang pengertian matriks dan notasi matriks agar mengingat kembali ya. Nah, di sini ada permasalahan. Seorang tukang cat yang bernama Pak Asep. Pak Asep seorang pekerja bangunan. Dia dan teman-temannya sedang membangun sebuah rumah. Pada pengecatan minggu pertama, yaitu menghabiskan cat tembok berwarna putih sebanyak 6 kaleng dan cat kayu sebanyak 3 kaleng. Pak Asep juga memakai cat warna biru dan telah menghabiskan 4 kaleng cat tembok, juga 3 kaleng cat kayu. Nah, permasalahan ini kita ubah ke dalam kalimat matematika. Yang pertama, langkah yang kita lakukan adalah mendata permasalahan tersebut dengan membuat sebuah tabel ya. Jadi kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu jenis cat, kemudian jenis warna. Jenis warna ada 2, yaitu cat tembok, kemudian cat kayu. Cat tembok itu ada 6 kaleng, kemudian cat kayu ada 3 kaleng warna putih. Sementara warna biru, cat tembok ada 4 kaleng dan cat kayu ada 3 kaleng. Data pada tabel ini kita ubah ke dalam bentuk matriks. Ini adalah matriks ordo 2 kali 2. Selanjutnya kita masukkan
data yang dari tabel ini ke dalam bentuk matriks. Cat tembok 6 kaleng warna putih dan cat tembok warna biru 4 kaleng. Kita letakkan pada kolom 1. Kemudian cat kayu warna putih 3 kaleng dan warna biru 3 kaleng. Pada kolom kedua, banyak baris ada 2 buah dan banyak kolom juga ada 2 buah. Dari bentuk yang diperoleh ini disebut dengan matriks. Misalkan banyak baris kita ganti dengan variabel M dan banyak kolom dengan variabel N. Maka dibentuk M dikali N ini disebut dengan ordo matriks atau ukuran matriks. Selanjutnya kita masuk ke definisi atau pengertian matriks. Matriks adalah himpunan skalar atau bilangan real atau bilangan kompleks yang disusun secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Nah, ini bentuk umum dari matriks ya. Matriks A sama dengan AIJ. Ini ditulis dalam bentuk indeksnya, yaitu adalah baris, J indeks yang menunjukkan kolom, I sama dengan baris 1, kemudian baris 2, kemudian sampai baris ke M. J sama dengan baris 1, kemudian baris kedua, kemudian baris sampai ke N. Nah, ini penulisan bentuk matriks dalam indeks matriks dan kolomnya. Kolom 1 yaitu A11, A21, kemudian AM1. Kemudian kolom 2 A12, A22, kemudian AM2. Matriks di atas mempunyai M buah baris dan M buah kolom. Maka dikatakan ukuran matriks tersebut adalah M dikali N, baris dikali kolom. Notasi matriks. Matriks kita beri nama dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan lain-lain matriks. Matriks yang mempunyai I baris dan J kolom kemudian ditulis A sama dengan AIJ. Artinya suatu matriks A yang elemen-elemennya AIJ di mana indeks I menyatakan baris ke I dan indeks J mengatakan kolom KJ dari elemen tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada operasi matriks. Yang pertama, operasi penjumlahan. Syarat kedua matriks tersebut berukuran sama. Contohnya matriks A yaitu 1, 2, 3, 6. Kemudian matriks B 2, 4, 3, 6. Matriks A ditambah matriks B. Hal ini kita bisa operasikan dengan menjumlahkan satu kolom 1 pada matriks A dan B, yaitu 1 ditambah 2, 3. Maka hasilnya baris 1 kolom 1. Hasil penjumlahan matriks A ditambah B hasilnya adalah 3. Kemudian baris 1 kolom 2, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Hasil dari penjumlahan matriks A ditambah B dengan 6 pada baris 1 kolom 2. Selanjutnya baris 2 kolom 1 yaitu 3 ditambah 3 hasilnya adalah 6.
Selanjutnya baris 2 kolom 2, 6 ditambah 6 sama dengan 12. Jadi hasil dari penjumlahan matriks A ditambah B adalah 3, 6, 6 sama 12. Selanjutnya operasi pengurangan. Contoh matriks A yaitu 1, 2, 3, 6. Matriks B yaitu 2, 4, 3, 6. Matriks A dikurang matriks B, maka kita kurangkan baris 1 kolom, baris 1 kolom 1 yaitu 1 dan 2, hasilnya yaitu negatif 1. Kemudian selanjutnya baris 1 kolom 2, 2 dikurang 4, hasilnya negatif 2. Kemudian baris 2 kolom 1 yaitu unsur atau elemennya 3 dikurang 3. 3 kurang 3 hasilnya adalah 0. Kemudian baris 2 kolom 2 yaitu 6 dikurang 6 sama dengan 0. Jadi hasil pengurangan matriks A dikurang B adalah min 1, negatif 2, 0, 0, 0. Selanjutnya yang ketiga adalah perkalian skalar. Jika K dari A suatu skalar dari A sama dengan A I J, maka KA diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks dengan K. Contoh, diketahui matriks A 2 min 5 min 4 1. Tentukan nilai A. Jawab 3A sama dengan skalarnya adalah 3. Kemudian kita kalikan dengan matriks A yaitu 2 min 5 negatif 4 1. Skalar K yaitu 3, kalikan ke dalam kurung ke dalam setiap unsur atau elemen pada matriks A. Nah, diperoleh hasilnya adalah 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian 3 dikali min 4 hasilnya negatif 12. Kemudian 3 dikali negatif 5 sama hasilnya negatif 15. Kemudian 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Jadi hasil perkalian skalar 3A adalah 6 negatif 15 negatif 12 3. Selanjutnya yang keempat, perkalian matriks dengan matriks. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama A sama dengan jumlah baris matriks kedua B. Contoh, diketahui B matriks B ordo 2 kali 3 dengan elemen 3, 2, 1, 1, 5. Kemudian matriks C 1, 0, 4. Maka B dikali C hasilnya adalah, kita kalikan matriks B dikali dengan matriks C. 3 dikali 1 ditambah 2 kali 0
ditambah 1 kali 4. Kemudian baris kedua 1 kali 1 ditambah 5 kali 0 ditambah 3 kali 4 diperolehlah hasilnya kita peroleh hasilnya adalah 3 ditambah 0 ditambah 4 1 ditambah 0 ditambah 12, yaitu hasilnya 7, 13. Baik, selanjutnya untuk meyakinkan dan untuk membuktikan bahwa adik-adik benar memahami materi, saya akan memberikan tugas dikerja di rumah ya. Dan tugasnya sendiri sudah saya cantumkan di PDF berada pada akhir materi mengenai pengumpulan tugasnya nanti saya kirimkan di grup WA. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan pada materi kali ini metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu konvensional, mode pembelajaran kontekstual, strategi pembelajaran ekspositori, media pembelajaran yang literasi, materi melalui PDF dan video pembelajaran, teknik pembelajaran ceramah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Mohon dimaaf yang sebesar-besarnya. Semoga adik-adik dapat memahami video yang telah saya buat dan tolong dikerjakan tugasnya sebagai tanda bukti bahwa adik-adik benar-benar memahami video pembelajaran pada hari ini. Mungkin itu saja saya akhiri.